Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah penjelasan singkat penggunaan aplikasi e-Rapot Kurikulum Merdeka atau KM SMP versi M.01 untuk administrator tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan selalu diberikan rahmat, hidayah, kesehatan, rezeki yang lancar, halal dan barokah. Tentunya selalu diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat video tutorial lagi, yaitu penjelasan singkat tentang penggunaan aplikasi e-Rapot Kurikulum Merdeka atau KM SMP versi M.01 untuk administrator ya, teman-teman. Nah, sebelum tutorial ini dimulai, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru menonton video ini, support dan dukung terus channel ini biar tambah maju dan berkembang lagi, yaitu dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Karena subscribe ini sangat gratis, tidak dipungut biaya. Jadi bagi teman-teman yang belum, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya dulu. Bagikan ke teman, saudara, kerabat, dan medsos kalian. Tentunya aktifkan terus ikon tanda loncengnya biar nanti tahu informasi-informasi atau video-video berikut dari saya, teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja ke tutorialnya ya, teman-teman. Nah, di sini cara manual tentang penggunaan aplikasi e-Rapot KM SMP versi M.01 untuk administrator ya, teman-teman. Nah, di sini untuk alur kerja administrator. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya. Nah, di sini install untuk aplikasi e-Rapot. Nah, setelah install lalu login dan setting untuk web service, lalu ambil data Dapodik. Nah, di sini lalu membuat user e-Rapot. Nah, untuk data manajemen referensi data master Dapodik ya, teman-teman. Nah, di sini ada cek data extra, lalu cek data pembelajaran, lalu edit nama singkat mapel, lalu cek data kelas dan anggota, lalu update data PD. Nah, di sini edit gelar guru atau wali. Di sini update data capsat. Nah, di sini lalu untuk manajemen referensi lokal e-Rapot. Nah, di sini untuk tambah mapel lokal, sesuaikan data mengajar, lalu sesuaikan data wali, lalu mapping mapel rapot. Nah, di sini ada update logo dan tanda tangan. Nah, di sini lalu update tanggal rapot. Nah, di sini untuk manajemen referensi B5. Nah, di sini ada cek lab tanggal capaian, lalu membuat daftar project, membuat kelompok siswa atau membuat kelompok PD. Nah, di sini cek status penilaian, cek lager dan rapot. Cetak lager dan rapot. Nah, di sini kirim nilai ke Dapodik, lalu backup dan restore data ya, teman-teman. Nah, di sini untuk login sebagai administrator. Nah, di sini sudah jelaskan ya, teman-teman. Nah, di sini silakan buka aplikasi e-Rapot dengan menggunakan browser misal Google Chrome. Nah, pada halaman login lengkapi data sebagai berikut. Nah, untuk pertama kali login sebagai administrator, gunakan user login yang telah Anda daftarkan pada saat registrasi. Nah, jika belum melakukan registrasi, silakan login menggunakan akun admin default, username administrator, dan passwordnya administrator. Nah, pilih semester atau update data semester yang diambil dari data Dapodik ya, teman-teman. Nah, di sini jika lupa password, di sini bisa gunakan validitas untuk reset password dan mengklik lupa password untuk menampilkan dan menyembunyikan password yang diketikkan. Nah, silakan klik show password ya, teman-teman. Nah, di sini halaman depan untuk administrator ya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, setelah itu ini setting web service Dapodik, teman-teman. Nah, ini sudah ada diagramnya. Nah, di sini contoh misal dalam jaringan LAN server e-Rapot dipisahkan dengan server Dapodik, namun masih berada dalam satu jaringan LAN. Nah, di sini dalam contoh ini IP server e-Rapot nah sudah ada, lalu contoh IP Dapodiknya juga sudah ada ya, teman-teman. Nah, di sini pada aplikasi Dapodik silahkan buka menu pengaturan, klik web service, selanjutnya klik tambah untuk menambahkan data web service-nya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya. Silahkan untuk buka di panduannya sudah ada ya, teman-teman.
Nah, di sini untuk setting web service Dapodik, teman-teman. Nah, selanjutnya pada jendela tambah web service, nama aplikasi diisi dengan nama aplikasinya, nama bebas ya, teman-teman. Nah, pada IP address diisi dengan alamat IP server, Erapod. Nah, seperti pada contoh berikut ini ya, teman-teman. Nah, di sini untuk setting web service Dapodiknya, nah, di sini sudah ada. Silahkan baca di buku panduan, sudah komplit ya, teman-teman. Nah, di sini sudah komplit. Nah, di sini kesesuaian pengisian data web service Dapodik dan web service Erapod, teman-teman. Nah, di sini ini sudah ada diagramnya, teman-teman. Nah, di sini kita tinggal baca dan lihat di panduan manual ya, teman-teman. Panduan manual untuk Erapod KM SMP versi 2022. Nah, di sini untuk administrator ya, teman-teman. Nah, ini diagram sudah ada. Nah, di sini sudah komplit, teman-teman. Nah, di sini untuk memastikan bahwa data yang diinput benar dan terhubung dengan Dapodik, ini klik tes koneksi. Nah, jika statusnya berhasil maka sudah bisa terhubung dengan Dapodik. Jika gagal silakan dicek lagi jaringan dan isian datanya ya, teman-teman. Nah, di sini contoh yang sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, di sini untuk pengambilan data atau sinkronasi dengan Dapodik ya, teman-teman. Nah, untuk ambil data Dapodik dan login ulang. Nah, setelah semua data berhasil diambil silakan logout terlebih dahulu, kemudian login ulang untuk mengakses data Anda, teman-teman. Nah, di sini untuk data user Erapod. Nah, user pada Erapod terdiri atas user administrator, user guru, dan user PD. Untuk membuka data user, klik menu data user Erapod ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya untuk baca di buku panduan tentang administrator ya, teman-teman. Nah, di sini menambah data user Erapod, teman-teman. Nah, di sini sudah ada untuk langkah-langkahnya. Lalu mengelola data user Erapod ya, teman-teman. Nah, di sini berhasil ya, teman-teman. Nah, untuk menambah data user secara otomatis untuk semua guru dan PD, langkahnya pada halaman user klik tombol generate user otomatis, teman-teman. Maka akan dibuat user guru dan PD secara otomatis dengan ketentuan. Nah, di sini untuk username akan dibuat dengan nomor NISN untuk PD dan NIP atau nama huruf kecil tanpa spasi di sini untuk PTK atau guru, teman-teman. Nah, di sini untuk passwordnya dibuat secara default ya, teman-teman. Nah, di sini silakan catat untuk user passwordnya untuk diberikan pada guru dan PD, teman-teman. Nah, di sini udah ada untuk contohnya. Nah, di sini di buku panduan komplit ya, teman-teman. Sudah komplit, silakan baca dan pelajari di buku panduan manual tentang atau untuk administrator ya, teman-teman. Nah, ini mengolah data sekolah dan kasek, teman-teman. Dan untuk melihat data sekolah, klik menu data master Dapodik, pilih submenu data sekolah, maka akan tampil seperti contoh pada gambar di samping ini ya, teman-teman. Nah, di sini untuk mengelola data sekolah dan Capsek, teman-teman. Nah, di sini untuk menyelesaikan data gelar kepala sekolah, klik update data Capsek. Nah, selanjutnya pada jendela edit data Capsek, lengkapi gelar kepala sekolah, klik simpan untuk menyimpan data, teman-teman. Nah, di sini untuk mengelola data guru. Nah, untuk melihat data guru, klik menu data master Dapodik, pilih menu sub data guru, maka akan tampil seperti contoh pada gambar di samping ini. Nah, di sini edit untuk gelar masing-masing guru ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada panduannya. Lalu mengelola data untuk PD, ini juga sudah ada panduannya, tinggal membaca dan dipelajari ya, teman-teman. Nah, ini untuk mengelola data rombel atau kelas juga sudah ada, teman-teman. Ini sudah komplit untuk panduan di Erapod KM SMP versi M01 untuk administrator ya, teman-teman. Nah, ini sudah ada semuanya. Nah, ini mengelola data pembelajaran. Lalu untuk mengelola data ekstra, nah ini mengelola mata pelajaran lokal Erapod. Ini juga sudah ada untuk menambah data pembelajaran. Juga sudah ada untuk mapping mapel rapot, teman-teman. Nah, ini untuk urutan ya, untuk urutan mapel rapot, teman-teman. Nah, di sini lalu ada logo dan tanda tangan ya, teman-teman. Nah, ini bisa dipelajari. Nah, di sini mengelola target capaian profil pelajar Pancasila, teman-teman. Nah, di sini sudah ada. Nah, tinggal menyesuaikan, pelajari di buku panduannya saja.
di buku panduannya saja ya teman-teman. Nah, di sini cek status penilaiannya, ini sudah ada contoh, lalu cek pencapaian nilai rapot, lalu cetak leger, cetak pelengkap rapot. Nah, ini sudah ada semuanya ya teman-teman. Nah, di sini untuk cetak rapot project sudah ada, lalu cetak hasil rapot project. Nah, di sini untuk kirim nilai ke Dapodik. Nah, ini sudah ada, tinggal kita membacanya saja di buku panduannya. Lalu kirim nilai ke Dapodik, lalu cek nilai yang terkirim di Dapodik, lalu kirim nilai ke server SMP, teman-teman. Nah, di sini selanjutnya untuk backup data, dan di sini untuk restore data ya teman-teman. Nah, ini mengelola profil pengguna. Nah, di sini setelah jika sudah selesai semuanya, kita keluar aplikasi teman-teman. Nah, ini untuk reset password untuk pengguna. Nah, di sini untuk menu reset password pengguna, jika guru lupa password untuk login aplikasi dapat menghubungi admin untuk melakukan perubahan password, atau dapat pula dilakukan secara mandiri menggunakan fitur reset password ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya teman-teman, gimana penjelasan singkat tentang penggunaan aplikasi e-rapot KM atau kurikulum Merdeka SMP versi M.01 untuk administrator sudah selesai. Nah, nih di sini mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru menonton video ini, dukung dan support terus channel ini biar tambah maju dan berkembang lagi, yaitu dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Karena subscribe ini sangat gratis, tidak dipungut biaya. Jadi bagi teman-teman yang belum, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya dulu. Bagikan ke teman, saudara, kerabat, dan musuh sekalian. Tentunya aktifkan terus ikon tanda loncengnya biar nanti tahu informasi-informasi atau video-video berikut dari saya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu. Jika ada kata-kata saya yang salah dalam pembuatan video tutorial ini, saya Adiram Channel mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.